setelah kalian ikuti pelatihan, siapa tahu bisa menemukan ide untuk melakukan penelitian-penelitian terkait kombucha tea. Selain untuk riset, tentu saja dengan kombucha tea ini bisa kalian manfaatkan untuk belajar bisnis ya, ataupun yang memang senang berwirausaha bisa sebagai alternatif kira-kira untuk bisnis kombucha tea ini ke depannya bagaimana. Nah, ini bisa kalian pelajari juga nanti dengan Mbak Septi Haryani. Jadi kalian manfaatkan sebaik-baiknya materi yang akan disampaikan oleh Mbak Septi, kalian manfaatkan dengan diskusi semaksimal mungkin supaya kalian mendapatkan ilmu yang maksimal, mulai dari hulu sampai hilir, mulai bagaimana cara mencari bahannya, produksinya, kemudian nanti sampai ke pemasarannya. Begitu ya, mungkin Bu Heni tidak berpanjang lebar lagi sambutannya. Selamat untuk mengikuti pelatihan, mudah-mudahan berkah untuk semuanya, dan dengan izin Allah dan juga izin dari semua yang hadir di sini, Bu Heni buka acara seminar dan pelatihan pangan 2021 tentang kombucha tea. Semoga berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Heni akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu Bu Heni kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Hendy. Selanjutnya yaitu pengenalan CV pembicara. Tuh operator, apakah bisa ditampilkan CV-nya? Oke, terima kasih operator. Nah, pembicara pada pagi hari ini bernama Kak Septi Haryani. Beliau lahir di Jakarta 10 September 1983. Beliau merupakan owner dari rumah fermentasi yang bertempat di Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Banten. Beliau merupakan alumni dari Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi dan juga beliau pernah menempuh pendidikan di English School at Will Street Institute, Jakarta. Bisa di-scroll ke bawah. Nah, pada tahun 2018 hingga sekarang beliau mendirikan rumah fermentasi. Pada tahun 2020 beliau pernah menjadi narasumber di webinar Transmitra Share ke-78 mengenal minuman tradisional. Pada tahun 2021 beliau juga pernah menjadi narasumber di webinar kelompok studi bioteknologi 11 Maret. Dan masih banyak lagi pengalaman-pengalaman yang telah ditempuh oleh Kak Septi ini. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita melanjutkan sesi acaranya, yaitu sesi penyampaian materi. Sebelumnya, apakah Kak Septi telah hadir di tengah-tengah kita? Halo Kak Septi. Halo, ya sudah Halo Kak hadir. Septi. Yes. Apa kabarnya Kak Septi? Baik, terima kasih. Aduh, senang banget bisa bergabung di acara ini. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Septi. Saya ini dari Rumah Fermentasi. Terima kasih saya ucapkan kepada panitia penyelenggara dari Universitas Jurusan Pertanian Diponegoro. Dan yang terhormat Ibu dosen, ini adalah suatu kebahagiaan untuk saya bisa berbagi pengalaman mengenai minuman kesehatan yaitu kombucha ya. Dan yang sekarang ini minuman ini banyak sekali dicari oleh masyarakat
sebagai alternatif minuman kesehatan atau minuman pembooster imun tubuh kita. Nah, saya yakin teman-teman di sini udah familiar ya dengan kombucha. Jadi saya mulai aja pembahasan mengenai kombucha dengan tema kali ini, fermented kombucha to boost your immune system and body health. Oke, slide-nya please. Oh iya, Kak Septi. Aku mau ngingetin untuk seluruh peserta, boleh nggak? Bu, silakan. Iya, untuk seluruh peserta diharap mendengarkan dari materi yang akan disampaikan oleh Septi. Kenapa? Karena di sesi akhir pembacaan materi akan ada giveaway dari panitia dan rumah fermentasi. Diharap untuk mendengarkan dan menyimak semua materi yang diberikan oleh Kak Septi. Septi, silahkan. Oke, apa sih itu kombucha? Kombucha adalah minuman tradisional yang dikonsumsi di masyarakat sejak 2000 tahun lalu hingga sekarang. Nah, kombucha itu teh manis sebenarnya, cuman teh manis yang difermentasi dengan menambahkan bakteri baik dan ragi. Orang tuh biasanya nyebutnya tuh SCOBY. SCOBY artinya symbiotic culture and bacteria and yeast. Nah, jadi proses alami ini terjadi ketika mikroorganisme seperti bakteri dan ragi mengubah karbohidrat seperti gula menjadi alkohol dan asam. Gitu. Jadi teh manis itu udah dikasih si bakteri SCOBY ini difermentasi selama 7-14 hari, rasanya akan berubah menjadi asam. Gitu. Oke, selanjutnya. Apa sih manfaat untuk kesehatan gitu ya. Kombucha itu dipercaya mampu mengobati 1001 macam penyakit. Kombucha juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit dari yang ringan seperti jerawat, eksim, mengurangi sakit head gitu ya untuk yang perempuan, menyembuhkan keputihan, sakit mah, insomnia yang susah tidur, asma sampai diabetes hingga terapi untuk menyembuhkan penyakit AIDS gitu. Nah, karena kombucha itu sumbernya probiotik. Nah, kalau kamu tahu probiotik itu banyak banget ya macamnya seperti yogurt dan lainnya ya. Nah, ini sumbernya probiotik dan dia antioksidan. Dan dia juga mendetoks tubuh kita dari racun gitu. Jadi selama kita bertahun-tahun kita makan makanan gitu ya, jadi dia tuh membuang racun dari tubuh kita, gitu. Dan dia juga memperbaiki sistem pencernaan kita. Jadi kalau misalnya kita minum kombucha, perut kita otomatis dibersihkan gitu. Jadi nanti apabila kita makan, nutrisinya itu akan lebih gampang diserap oleh tubuh kita. Makanya kita lebih sehat gitu. Nah, terus udah gitu dia membantu menurunkan berat badan. Nah, ini penting banget biasanya untuk perempuan ya yang mau kurus, ini bisa rajin-rajin atau rutin minum kombucha. Nah, udah gitu dia itu meningkatkan imun tubuh. Nah, ini nih ya dengan tema yang bagus kali ini apalagi di masa pandemi kali ini ya. Meningkatkan imun tubuh daripada kita minum obat-obatan atau vitamin-vitamin ya. Jadi lebih baik kita minum kombucha sebagai minuman herbal gitu, yang efeknya nggak terlalu tidak baik buat kita. Yang maksudnya efeknya tuh baik banget buat kita. Apabila kita minum vitamin-vitamin, mungkin efeknya nanti ke depannya akan nggak baik buat tubuh kita gitu. Dan kombucha juga menghilangkan stres gitu. Nah, dengan kondisi pandemi yang sekarang
banyak buat orang stres ya. Nah, minum kombucha itu meredakan, jadi membuat kita rileks gitu. Nah, terus kombucha juga menurunkan kolesterol dan masih banyak lagi. Aku nggak bisa jelasin satu-satu ya, tapi kombucha itu benar-benar bisa menyembuhkan 1001 macam penyakit. Nah, di masa pandemi yang sudah berjalan lebih dari 2 tahun ya, masyarakat mencari alternatif untuk membooster imun tubuhnya supaya kebal dari bakteri dan virus. Nah, kombucha menjadi pilihan yang sangat bagus untuk mengganti vitamin-vitamin yang ketika awal pandemi sampai benar-benar habis loh di Alfa, Indomaret, vitamin C tuh sampai susah dicari. Ya kan? Nah, selama saya berjualan kombucha dari tahun 2018 ya sampai sekarang, alhamdulillah bukan hanya hanya keuntungan lah yang saya terima, tapi juga kebahagiaan karena banyak sekali pembeli yang berterima kasih karena telah minum kombucha dan merasakan manfaatnya yang luar biasa gitu, bisa sembuh dari berbagai macam penyakit. Ada yang bapak-bapak sakit jantung udah tahunan gitu ya, terus dia bikin kombucha, terus saya latih bikin kombucha dan akhirnya konsumsi setiap hari, yang biasanya dia tiap hari minum obat-obatan dan sekarang dia nggak perlu obat-obatan lagi. Dan masih banyak lagi keterangan-keterangan yang membuat saya bahagia secara pribadi ya, karena bisa menolong banyak orang gitu. Dan kombucha sendiri jadi kombucha ini benar-benar yang tadi saya bilang sangat membantu banyak orang. Jadi saya mau share ke teman-teman semua tips bagaimana sih bikin kombucha yang benar dan kunci bagaimana berhasil bikin kombucha. Oke. Bikin kombucha sebenarnya sederhana sekali ya, cuman butuh teh, gula, dan air. Tapi apapun kalau kita bikin sesuatu, kalau berkualitasnya bagus, pasti menghasilkan kombucha yang berkualitas juga. Jadi saya selalu memakai teh organik. Mungkin banyak sekali ya teh di pasaran yang gampang ya, misalnya teh dicari, tapi harganya sangat murah tapi kualitasnya nggak bagus gitu ya. Nah, mungkin dengan teh organik harganya mahal tapi kualitasnya bagus dan menghasilkan kombucha yang baik. Nah, ini akan membuat kamu bikin kombucha berhasil gitu ya. Nah, gula pasir tebu. Kenapa gula pasir tebu? Gula pasir tebu ini adalah makanan untuk si SCOBY. Jadi kadang orang bilang gini, boleh nggak diganti gula lain selain gula pasir? Karena orang pikir gula pasir itu kan nggak sehat buat kita ya. Ini kan minuman sehat, kenapa harus pakai gula gitu? Nah, gula pasir ini bukan untuk kita, tapi untuk makanan si bakterinya. Tanpa gula pasir, si bakteri tidak akan bekerja dengan baik. Istilahnya dia tidak akan fermentasi gitu. Jadi saya sarankan kalau ada gula organik atau gula yang ber-SNI. Jadi kombucha itu kalau gula, kan ada tuh gula-gula yang kiloan ya, yang di warung-warung lah. Nah, aku nggak saranin itu. Jadi lebih baik pakai gula yang ber-SNI gitu. Seperti sorry aku sebut merek, seperti gulaku gitu. Nah, yang ketiga kita perlu air. Nah, air ini juga sangat penting untuk keberhasilan pembuatan kombucha. Nah, orang bisa boleh nggak pakai air ledeng gitu, air tanah gitu ya. Nah, air tanah itu nggak disaranin buat aku. Mungkin ada orang yang stok air tanah, air tanah terus udah gitu dimasukin ke dalam galon terus didiamkan selama berhari-hari untuk supaya klorinnya hilang atau turun gitu ya. Nah, tapi itu juga bisa dilakukan. Tapi menurut saya air aqua itu, sorry sebut merek lagi, air aqua itu air yang terbaik untuk pembuatan kombucha. Kalau misalnya mau lebih lebih bagus lagi bisa pakai Pristine yang ya which is harganya lumayan lebih mahal lagi gitu ya. Oke. Nextnya, nah ini 10 kesalahan dalam pembuatan kombucha. Banyak orang takut bikin kombucha karena gagal gitu ya, rusak SCOBY-nya. Jadi sebenarnya pengen sehat tapi kok jadi begini gitu, jadinya banyak kekhawatiran gitu ya. Jadi aku kasih tips nih 10 kesalahannya. Jangan menggunakan, yang pertama adalah jangan menggunakan cuka kombucha sebagai starter.
Apa sih cuka kombucha? Nah, kombucha itu kan difermentasi selama 7-14 hari. Nah, biasanya kadang orang lupa gitu atau sibuk gitu. Jadi didiemin sampai berbulan-bulan, ya kan? Dan akhirnya si kombucha itu berubah menjadi cuka gitu. Nah, itu yang nanti kalau kamu ada waktu lagi mau buat lagi, terus ternyata nggak ada kombucha yang di 14 hari itu, akhirnya kamu pakai cuka, berarti kamu bukan bikin kombucha, tapi kamu bikin cuka kombucha gitu. Jadi tidak disarankan menggunakan cuka kombucha sebagai starter. Oke, yang kedua itu kesalahannya tidak menggunakan cukup starter. Nah, kalau teman-teman udah dapat kitnya ya, dan di situ ada airnya dan ada SCOBY-nya. Nah, airnya itu jangan dibuang ya. Kadang-kadang aku, Kak, ini gimana ya? Airnya diapain ya? Saya udah buang gitu. Saya pikir pakai SCOBY-nya doang. Enggak, itu airnya itu memang sudah sepaket gitu. Itu ibaratnya wajib pakai. Nah, pembuat kombucha itu membutuhkan starter. Jadi kombucha yang udah jadi dari awal pembuatan gitu. Jangan sampai itu dibuang terus cuma pakai SCOBY-nya aja, nanti malah fermentasinya gagal gitu. Nah, dan starternya itu harus cukup. Berapa sih gitu? Nah, itu udah ada penelitiannya juga, nggak sembarangan gitu ya. Jadi ditakar. Jadi berapa sih kalau pembuatan kombucha, kita kan mau bikin seliter nih, berapa sih? Itu minimal tuh 20%. Sorry, minimal bisa 200 mili paling bagus gitu ya. Kamu bisa bikin 10%, tapi kalau mau lebih bagus minimal 20%. Oke, berarti 200 mili gitu ya kalau mau bikin 1 liter. Nah, oke, yang ketiga, menutup kombucha dengan rapat. Nah, fermentasi pertama ini ya kan, atau sering kita bilang F1 gitu ya. Di dalam kombucha itu ada makhluk hidupnya loh di dalamnya. Jadi toplesnya jangan ditutup gitu. Dia butuh bernafas, ibarat kayak manusia gitu. Kalau ditutup kan pengap gitu ya. Nah, dia tuh butuh untuk bekerja dengan baik, dia itu butuh bernafas. Jadi makanya disarankan menggunakan tisu atau kain untuk menghindari debu juga atau binatang masuk gitu. Nah, jadi sirkulasi udaranya dia juga bagus dan akhirnya pembuatan kombucha kamu akan berhasil gitu. Nah, yang keempat itu mengganggu proses pembuatan. Nah, ini banget yang bagi pemula pembuat kombucha ini sering banget ya kejadian gitu karena kepo gitu, penasaran gitu ya. Aduh, gimana nih udah hari kedua, hari ketiga dilihat-lihat, digoyang-goyang gitu ya. Jadi kombucha itu membutuhkan konsentrasi saat bekerja gitu ya. Jadi jangan digangguin gitu. Ya boleh lah kalau penasaran ditengok boleh, tapi jangan digoyang, digeser gitu ya. Jangan. Nah, ini penting banget gitu ya. Jadi apa namanya? Untuk kalian yang pemula lebih baik cuekin aja, diemin aja, taruh di pojokan gitu ya. Jadi benar-benar kalau mau lihat aja sebentar gitu ya, jangan digoyang-goyang. Nah, minimal sampai hari ke-7 deh. Nah, udah kelihatan kamu bisa cek rasanya gitu, baru boleh digoyang-goyang. Oke, yang kelima itu meletakkan kombucha di suhu yang tidak tepat. Nah, proses fermentasi kombucha ini kan membutuhkan suhu hangat ya. Nah, syukurnya Indonesia negara yang cocok untuk fermentasi. Kalau di luar negeri kan musimnya dingin gitu ya. Jadi mereka harus menggunakan alat pemanas nih, sampai kayak modelnya tuh kayak ikat pinggang gitu, terus dipinggangin, diikat tuh, dikelilingin di toplesnya supaya dia hangat gitu. Nah, kita bersyukur ya karena di Indonesia itu suhunya hangat. Nah, tapi seringkali banyak yang udah bikin tuh bilang ini, Kak, kenapa ya kok ini kombuchaku nggak asem-asem ya udah 7 hari, kenapa ya? Ternyata dia taruh di ruang ber-AC gitu kan, jadi ya gimana mau jadi gitu kan, dingin gitu, jadi dia nggak jadi. Nah, ada juga pengalaman yang mungkin daerah pegunungan gitu, rumahnya dingin dong, ya kan? Nah, itu juga nggak jadi gitu, nggak asem-asem gitu kan. Jadi ibaratnya bakterinya tertidur gitu pada saat cuacanya dingin atau lokasi ruangannya dingin gitu. Oke, yang keenam, gunakan perasa seperti menggunakan perasa di fermentasi pertama. Nah, ini salah juga ya.
Tapi banyak orang coba kayak gitu. Nah, dan kebanyakan gagal. Nah, jadi F1 atau fermentasi pertama itu disarankan tidak dicampur dengan buah-buahan atau perasa lainnya. Nah, akibatnya kalau diberikan perasa, skobinya akan rusak atau terkontaminasi gitu, dan terjadi mold atau berjamur gitu. Jadi kamu nggak layak lagi dikonsumsi gitu. Jadi harus dibuang semua. Sayang banget kan ya. Jadi untuk pemula sebaiknya kamu bikin sesuai aturan dulu. Nanti kalau misalnya udah mulai mahir, bolehlah coba-coba, silakan. Apalagi sekarang udah banyak yang pakai bunga telang, pakai kaskara atau apa macamnya. Biasanya sih gagal ya. Sejauh pengalaman aku banyak orang yang gagal. Tapi kalau udah banyak, udah berkali-kali bikin dan banyak skobi dan kamu bisa coba, itu nggak masalah. Oke. Yang ketujuh, tidak menggunakan cukup gula atau pengganti gula pasir. Tadi aku sempat sebutin di kunci cara membuat kombucha ya. Nah, pastikan kamu membuat kombucha sesuai takaran yang disarankan. Ya, kalau contoh aku bilang membuat kombucha 80 gram untuk 1 liter gitu ya gulanya gitu. Nah, beda-beda dikit nggak apa-apa lah ya. Tapi kalau signifikan sebaiknya hindari gitu untuk memastikan keberhasilan membuat kombucha gitu. Nah, kalau bedanya kalau gulanya tidak cocok gitu, seperti kamu kasih gula merah atau kamu kasih gula rendah kalori, itu juga kan kombucha kamu nggak akan berhasil, malah nanti merusak si skobinya itu gitu. Nah, ini penting ya. Ke nomor 8, tidak mengaduk kombucha setelah panen. Ini sih sepele banget sih sebenarnya ya. Setelah panen biasanya udah langsung tok masukin aja ke botol gitu ya, terus masukin kulkas. Nah, sebenarnya ketika panen kombucha itu kamu ambil skobinya kan, angkat skobinya yang udah pernah bikin kombucha, angkat skobinya terus pindahin ke wadah lain, terus aduklah gitu pada saat panen dan pindah-pindahin ke botolnya. Kenapa harus dilakukan itu? Karena si ragi itu selalu mengendap di bagian bawah toples. Jadi kalau kamu nggak ngaduk ya raginya nggak akan tercampur dan nggak akan masuk ke botol-botol kamu gitu. Nah, yang ke-9, tidak menggunakan botol kaca dengan tutup yang tidak sesuai. Nah, itu juga tadi aku sempat ini ya bahas. Nah, kalau misalnya gunakan botol kaca untuk fermentasi dan hasil panen kamu. Nah, kenapa harus botol kaca? Ya kan? Karena hanya kaca yang netral terhadap zat asam. Kombucha itu banyak sekali mengandung zat asam. Ya, ada folat, ada macam-macam pokoknya. Nah, lakukanlah semaksimal mungkin gitu. Kalau misalnya masih pemula, ikutin aja dulu prosedurnya gitu. Kalau kamu mau berhasil. Yang pastinya banyak orang pakai, kalau kamu lihat di pasaran ya, banyak orang yang pakai botol plastik untuk kombucha. Aku sayang banget sih ya, maksudnya ini kan minuman kesehatan ya pastiin kamu berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan hasil yang baik buat kesehatan kamu gitu. Kamu tahu pasti plastik itu nggak sehat buat kita dan banyak sekali kandungan zat kimia yang merusak kesehatan kita gitu ya. Jadi botol kaca yang pastinya nggak harus baru ya kan, kamu bisa bekas dan bisa dibersihkan dengan benar dan disterilkan, dan kamu bisa gunakan untuk berkali-kali dan malah lebih murah ya gitu. Oke, yang ke-10, takut salah. Nah, atau takut gagal. Nah, ini nih yang pemula nih. Mau bikin tapi aku takut gagal deh. Tapi udah pemikirannya tuh udah negatif aja gitu. Jadi membuat kombucha juga perlu positive thinking loh ternyata. Malah kadang kadang aku ajak ngomong gitu. Ini ya sehat-sehat ya gitu, maksudnya kan sama-sama makhluk hidup ya, istilahnya dia juga makhluk hidup ya, apalagi nanti dia nyihatin tubuh kita kan, ngebantu kita lah istilahnya gitu. Nah, aku juga kasih semangat ke dia gitu untuk bekerja dengan baik gitu. Jadi hindari pemikiran yang takut gitu, takut gagal, takut rusak, takut salah gitu kan ya. Sederhana sih, kayak simple banget sih, tapi ini benar-benar berpengaruh loh. Jadi energi positif itu sangat diperlukan ketika kita membuat kombucha. Believe it or not ya, tapi ya it's true gitu. Oke, slide selanjutnya.
bagaimana sih cara mengetahui kombucha itu siap panen? Nah, ini 7 sampai 14 hari gitu kan. Kapan panennya nih gitu kan? Nah, jadi setiap orang memiliki perbedaan selera rasa. Ada yang suka asam, ada yang suka manis, ya kan? Terus untuk mengetahui kapan kombucha siap panen itu ya kamu sendiri yang bisa nyicipin gitu kan. Nah, yang bisa tahu itu ya kamu sendiri. Makanya 7 sampai 14 hari itu kamu bisa cek gitu. Oh, cek dulu deh 7 hari. Oh, rasanya udah oke nih. Oh, atau yang mungkin yang suka asam banget gitu ya. Ah, belum asam nih, aku lanjut aja lagi gitu. Nah, jadi kalau ketika kamu udah merasa cocok dengan lidah kamu, kamu bisa konsumsi atau masukin ke botol-botol, masukin ke kulkas dan minum ketika dingin. Nah, tapi kombucha itu kan sebenarnya buat kesehatan ya. Oh, masih ada kandungan gulanya kalau masih manis, berarti kan nggak bagus juga buat kamu kan. Nah, balik lagi ya, tergantung kebutuhan. Nah, kalau misalnya aku minum kombucha ini untuk menyembuhkan penyakit diabetes, pasti otomatis kamu nggak boleh dong minum kombucha di hari ke-7 gitu kan, 14 hari. Karena pada saat 14 hari si SCOBY-nya itu udah habis makan si gulanya gitu. Jadi makanya si kombuchanya jadi asam. Nah, gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Kalau untuk terapi ya sebaiknya 14 hari. Tapi ya kalau misalnya kamu merasa sehat dan sukanya manis, ya welcome aja kamu 7 hari udah difermentasi. Kalau saya pribadi saya suka 10 hari. Jadi masih ada manisnya sedikit, asam gitu. Jadi enak banget. Mungkin teman-teman yang udah ngerasain kombucha dari rumah fermentasi yang kemarin beli kitnya, itu rasanya itu fermentasi 10 hari gitu ya. Oke, next slide-nya. Nah, apakah kombucha bisa kadaluarsa? Banyak sekali nih pertanyaan mengenai ini nih. Berapa lama sih kombucha itu bisa bertahan gitu kan setelah kita panen gitu terus dimasukin kulkas itu berapa lama nih? Nah, kombucha itu sebenarnya aman diminum tanpa batas gitu. Selama disimpan dengan benar pastinya ya. Penting sekali pastikan setelah panen masukin hasil panen kombucha kamu ke dalam kulkas. Kenapa? Nah, karena kondisi dingin itu memperlambat proses fermentasi. Ya kan? Sebenarnya kayak tidur gitu sebenarnya. Tapi tetap ada sih pelan-pelan dia akan fermentasi gitu. Nah, kombucha itu mengandung alkohol atau asam yang berperan sebagai pengawet alami. Nah, sepengalaman pribadi saya tuh pernah diemin aja tuh si kombucha 9 bulanan di kulkas. Terus saya coba, it's fine gitu, rasanya enak gitu, masih oke gitu, masih layak dikonsumsi gitu. Nah, penyimpanan lebih dari 1 tahun, kombucha akan berubah rasa menjadi cuka kombucha. Tadi udah aku sempat bahas juga ya, rasanya lebih asam. Terus gimana dong? Sia-sia dong, kebuang dong kalau udah lebih dari 1 tahun. Enggak juga loh, ternyata luar biasa si kombucha ini kamu bisa gunain untuk cuka kombucha. Jadi kayak buat pengganti cuka lainnya gitu sih, ya kan? Atau bisa juga kamu sebagai toner wajah atau juga sebagai hair tonic. Jadi sebenarnya kayak manfaat gitu ya. Oke, slide selanjutnya. Kombucha sebaik aturan konsumsi kombucha. Oke. Nah, aturan mengkonsumsi teh kombucha ya. Kombucha disarankan diminum ketika perut kamu kosong. Nah, cara ini terbaik banget untuk memaksimalkan potensi si probiotiknya itu dikarenakan tidak ada makanan yang menghalangi jalannya si bakteri baiknya itu untuk masuk ke dalam usus besar kita gitu. Nah, tetapi gimana dong kalau ada yang sakit mah gitu? Ini kan asam gitu kan? Jadi gimana dong ya kan? Jadi kalau misalnya kamu merasa, oh ya sebenarnya kan kombucha itu menyembuhkan penyakit mah yang tadi saya udah bahas ya. Kalau misalnya kamu merasa khawatir, sebaiknya kamu bisa minum mungkin setelah makan atau seenaknya kamu gitu ya. Nah, jadi kembali lagi ke masing-masing orang yang mengetahui tubuh kita. Nah, yang mengetahui tubuh kita kan kita sendiri gitu.
Jadi kalian bisa mencoba sedikit demi sedikit untuk mengetahui reaksi tubuh kamu. Nah, jadi minum aja pelan-pelan. Mungkin coba ketika perut kosong reaksinya gimana, ya kan? Terus kalau misalnya, oh ya aku jadi perih nih, oke, berarti setelah makan reaksinya gimana? Semuanya itu tergantung kita ya, tubuh kita masing-masing. Oke. Nah, efek samping minum kombucha. Efek samping yang dirasakan setelah minum kombucha itu ada yang reaksinya badan kita tuh gimana ya, kayak seperti sederhananya tuh kayak detox gitu ya. Setiap orang tuh punya efek berbeda-beda gitu. Tergantung apa yang kamu makan di masa lampau, di masa lalu gitu ya. Setiap harinya gimana gitu. Ada yang bilang, aku minum kombucha pusing nih. Ada yang bilang mual. Ada yang muntah juga. Ada yang ke toilet berkali-kali gitu kan. Ada juga yang biasa-biasa aja gitu. Tapi sebenarnya itu reaksinya semua orang nggak sama gitu, beda-beda, ya kan? Dan sebenarnya kamu nggak perlu khawatir kalau kamu merasakan hal-hal yang tadi gitu. Tetap aja rutin minum kombucha dikit-dikit gitu. Nah, apapun yang berlebihan pasti nggak bagus ya. Nah, ibaratnya ngedetox tubuh kamu lah kalau misalnya reaksi itu terjadi, itu adalah detox. Oke, next slide-nya. Cara budidaya SCOBY kombucha. Nah, ini teman-teman pasti pengen tahu ya, gimana sih kok bisa ada SCOBY gitu kan ya, bisa ada SCOBY lagi. Nah, kalau kamu bikin kombucha, kamu bikin selama 14 hari bikin kombucha ya, dia pasti akan melahirkan baby SCOBY. Kita bilangnya bayi SCOBY baru gitu, karena dia muncul kayak lahir gitulah, dia proses fermentasi dan muncullah baby baru gitu kan ya. 3-4 hari itu udah kelihatan lapisan baru muncul di bagian atasnya. Nah, itu biasanya orang panik tuh, itu apaan ya, yang belum ngerti kan, itu apaan ya kok, aduh gagal nggak ya, udah panik gitu ya. Biasanya customer yang udah beli SCOBY nanya ke aku, Kak ini apa nih kok begini gitu. Nah, itu adalah baby SCOBY. Dan itu sebenarnya sebenarnya itu bagus malah ya. Dia menghasilkan bayi baru. Ada juga yang nggak muncul-muncul itu berarti kualitas SCOBY-nya nggak bagus gitu ya. Nah, berawal dari tipis dan lama-lama menebal. Nah, semakin lama proses fermentasi pasti semakin tebal hasil SCOBY si babynya itu yang akan kamu dapat. Jadi kalau kamu mau lebih tebal ya berarti proses fermentasinya lebih lama. Nah, contoh gini, aku kok udah 14 hari nggak kurang tebal ya kayak, ya udah lanjut aja berarti, tapi kamu nggak tidak menghasilkan kombucha, tapi kamu menghasilkan SCOBY yang tebal gitu. Nah, cara yang kedua yaitu kamu bisa beli minuman kombucha yang rasa original ya, yang tanpa ada campuran buah-buahan atau rempah-rempah. Jadi kombucha yang rasa original, terus udah gitu kamu bisa tuang ke toples atau ke wadah kaca apapun, ukuran apapun ya, dan dia akan lama-lama akan numbuh SCOBY di bagian atasnya gitu. Nah, itu cara kedua. Jadi SCOBY itu ya karena bisa muncul ketika kamu bikin atau minuman yang udah jadi kamu tuang ke toples, dan itu bisa menghasilkan SCOBY baru gitu. Nextnya, apa sih pengaruh dingin terhadap ragi dan bakteri gitu ya? Kombucha buatan sendiri atau homemade, produksi ya, karena kombucha itu kan produk alami yang hidup ya kan, jadi tidak memiliki penghambat ragi dan belum dipasteurisasi atau dipanaskan. Nah, bedanya dengan kombucha yang diproduksi secara massal yang besar-besaran, mungkin kalau misalnya di luar negeri itu kan udah marketnya udah bagus banget ya, mereka sampai setiap kayak semacam Carrefour gitu udah berbagai macam merek dipajang gitu ya, dan kenapa rasanya kok nggak nambah asam gitu kan, terus dan nggak muncul ragi gitu. Nah, itu dikarenakan dia sudah ada proses pemanasan, jadi rasanya akan stay di situ, nggak beda kayak kita yang istilahnya masih hidup bakterinya. Kalau homemade produksi pasti masih terus berjalan, makanya sebaiknya di kulkas gitu ya, nggak bisa di luar ruangan gitu. Nah, jadi kalau misalnya kayak produksi massal itu udah benar-benar udah nggak ada muncul raginya lagi gitu, dan nggak tambah asam lagi gitu. Jadi
apa namanya, kualitas rasanya tetap di situ gitu. Nah, banyak yang bingung, Kak, ini kok rasanya lama-lama makin asam. Nah, itu karena kombucha itu masih hidup gitu. Nah, selagi dia masih ada rasa, masih ada manisnya, berarti kan masih bekerja lagi, dia tuh masih berproses gitu, terus makin asam gitu, karena dia masih makan si gulanya itu. Gitu. Oke, di slide selanjutnya. Nah, di sini peluang usaha kombucha. Ide bisnis itu bisa muncul dari siapa aja, kapan aja, di mana ide tersebut bisa dimanfaatkan, ya kan, dan jadi peluang yang menjanjikan. Namun kombucha ini banyak sekali bermunculan di apa namanya, persaingan ya, apalagi UMKM di Indonesia sekarang udah banyak banget ya brand-brand kombucha, usaha-usaha kecil menengah yang udah persaingannya udah lumayan bagus gitu ya, untuk udah mulai jelas gitu terlihat. Jadi media sosial itu bagus banget sebenarnya, dan dianggap menjadi media yang sangat efektif untuk meningkatkan konversi penjualan. Nah, pemanfaatan media sosial berusaha untuk turut serta membantu meningkatkan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, bagi yang mau mulai usaha kombucha ya, kamu bisa mulai dengan brand kamu muncul dengan brand kamu yang pertama. Yang kedua, kamu bisa mungkin dengan nanti adanya setelah acara ini kamu bisa bikin usaha kecil kombucha kamu gitu kan ya. Nah, saya melihat ini peluang usaha yang menjanjikan, apalagi di masa pandemi seperti ini. Saya pribadi selama 2 tahun ini penjualan meningkat pesat ya, demand-nya tinggi banget, karena orang benar-benar mencari alternatif herbal untuk kesehatan daripada obat-obatan, daripada vitamin-vitamin. Jadi kombucha ini trennya udah mulai tinggi banget, setiap tahun tuh meningkat, apalagi di pandemi sekarang ini. Udah gitu banyak juga universitas melakukan penelitian, dan juga aku pernah baca universitas membahas kombucha itu sebagai penangkal COVID-19 gitu. Nah, akhirnya mulai lagi meningkat lagi gitu. Jadi teman-teman yang mau mulai usaha kombucha atau itu adalah peluang yang sangat menjanjikan buat kalian. Nah, kehadiran marketplace online gitu seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan lain-lain gitu ya, melahirkan pelaku usaha baru seperti saya pribadi, dan membuat persaingan lumayan ketat gitu ya. Nah, manfaatnya bagus banget pastinya marketplace gitu ya, tempat yang sangat menguntungkan. Dan gitu produksi itu memproduksi kombucha terbilang mudah. Kalau kamu bisa bikin teh manis, pasti kamu bisa bikin kombucha. Siapapun bisa membuat kombucha. Ya. Berarti kamu bisa bikin kombucha dengan, ibaratnya kalau kamu takarannya sesuai dan kamu tahu kunci-kuncinya bikin kombucha, kamu tidak akan menemukan kegagalan untuk membuat kombucha. Selama saya membuat kombucha, saya tidak pernah merasakan kegagalan, karena nggak usah ngarang gitu. ikutin aja kunci-kuncinya, resepnya lah gitu ya. Nah, dengan ilmu yang saya sampaikan dan nanti saya akan praktekkan cara membuatnya, ini sudah menjadi modal utama buat kalian ya, yang ingin mencoba membuat kombucha sebagai bisnis atau usaha baru kalian. Nah, kombucha itu luas banget loh ternyata, bukan cuma diminum aja, ya kan? Ada juga sabun kombucha, ada juga toner kombucha. Dan toner kombucha udah bagus banget loh penjualannya ya, ini sangat menjanjikan, sangat laku keras lah gitu ya. Ada lagi masker kombucha, jadi bukan hanya diminum tapi banyak sekali toner kombucha.
Jadi kalau teman-teman mau usaha kombucha itu istilahnya menjanjikan buat kalian untuk bisa untung gitu. Oke, selain jadi UMKM menjadi pilar penting dalam perekonomian Indonesia ya. Terus ya, marilah kita orang Indonesia supaya ekonomi kita terus berkembang ya. Mari ikut berperan untuk terus mengembangkan perekonomian Indonesia dan semoga bermanfaat presentasi saya kali ini. Salam sehat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan saya kembalikan ke Mas Rifki. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana teman-teman? Ternyata banyak banget manfaat dari kombucha ini. Tadi tuh kalau nggak salah sih ada kayak bisa mengobati 1001 penyakit gitu. Waduh, itu the best banget. Nah, selanjutnya sesi ini kita mau ngadain giveaway. Jadi untuk peserta yang ingin menjawab bisa banget nih dengan cara menggunakan fitur raise hand. Siapa yang cepat dia yang dapat. Nanti pertanyaannya akan ditampilkan oleh panitia. Atau panitia mungkin bisa tampilkan. Nah, jadi saya akan membacakan pertanyaan yang akan diberikan. Nanti peserta bisa menggunakan fitur raise hand dan menjawab. Setelah saya memilih siapa nih yang lebih cepat. Bisa di next. Nah, sebutkan 2 penyebab kesalahan pembuatan kombucha. Nah, tadi yang kalau nggak salah yang duluan itu ini sih, Kak Rena Ayu. Kak Rena Ayu bisa on cam dan on mic. Oke, terima kasih MC atas kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf kepada pemateri dan MC belum bisa on cam dulu karena kameranya agak error. Oke, saya mau mencoba menjawab untuk 2 penyebab kesalahan pembuatan kombucha tadi yang disampaikan. Yang pertama itu terlalu mengganggu proses fermentasi dari kombuchanya, terus menggunakan botol kaca, kemudian menggunakan botol plastik, sebaiknya botol kaca, terus sama ini suhu ruangnya, suhu yang digunakan untuk proses fermentasi kurang sesuai. Gitu. 3 nih malahan nyebutnya. Ya, banyak banget ya. Diminta 2 disebut 3, tapi nggak apa-apa. Karena tadi kalau nggak salah ada 10 kesalahan pembuatan kombucha. Apakah coba kita bisa next? Apakah benar? Kayaknya sih benar sih. Benar banget, tadi tuh ada suhu, ada mengganggu kombuchanya. Benar banget nih kesalahannya. Oke, selamat untuk Kak Rena Ayu berhasil nih menjawab 1 pertanyaan. Nah, oke, bisa di next pertanyaan selanjutnya. Rifki mungkin yang raise hand bisa dihitung dari setelah baca ya soalnya. Oke. Baru kehitung. Oke. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya ini ada sebutkan 3 bahan kunci pembuatan kombucha. Oke, saya izin memilih ya untuk mungkin Ingwijia, untuk Kak Ingwijia. Ingwijaya. Ingwijaya, benar ya. Teh organik, terus kemudian gula kadar tebu sama air aqua. Apakah itu? Kemarin kita coba dengerin lagi, siapa tahu ada nih jawaban lain dari peserta lain.
Mungkin Hamid, Kak Hamid. Ya, Mas. Coba nih. Coba mungkin bisa disebutkan apa aja mungkin. Baik, yang pertama tadi ada teh organik, kemudian yang kedua ada gula pasir, kalau bisa yang ber-SNI, harus ber-SNI, kemudian yang ketiga ada air mineral, kalau bisa aqua. Oke. Apa kita lihat aja ini jawabannya. Mungkin bisa di next. Wah, benar. Teh organik, gula pasir, tebu, air aqua. Tapi tadi untuk Kak Hamid yang jawabnya kayak lebih lengkap gitu. Ada gula pasir yang ber-SNI dan air aqua. Selamat untuk Kak Hamid. Mungkin peserta bisa menurunkan raisannya. Oke, mungkin bisa di next pertanyaan selanjutnya. Aturan konsumsi teh kombucha. Wih, ini tadi yang cepat nih. Anggila Aufik. Kak Anggila Aufik. Angelia. Angelia ya, sorry. Iya. Halo, ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini aku mau jawab pertanyaan nomor 3 ini, aturan konsumsi teh kombucha. Tadi kalau nggak salah kalau dikasih tahu sebelum makan, tapi kalau misalkan ada mah atau sakit atau emang kurang suka gitu ya sebelum makan minum yang asam-asam, dianjurkan setelah makan. Tapi kalau misalkan lebih baik itu saat perut kosong kalau nggak salah. Gitu. Terima kasih. Oke, bukan benar. Mungkin benar kali ya. Coba kita lihat next. Wih, benar. Saat belum makan atau perut kosong. Untuk Angelia, Fik, selamat. Pertanyaan selanjutnya, bisa tolong di next. Adakah nggak pertanyaan selanjutnya? Fungsi gula pasir tebu dalam pembuatan teh kombucha. Tadi kalau nggak salah yang pertama resen itu Kak Friska. Halo Kak Friska. Halo, selamat pagi Pak. Pagi, mungkin bisa dijawab fungsi gula pasir fungsi gula pasir tebu pada pembuatan kombucha itu apa? Fungsi gula pasir tebu untuk pembuatan kombucha adalah untuk makanan bakterinya. Jadi dia berfungsi sebagai karbohidratnya yang nanti akan diubah sebagai alkohol dan asam laktatnya. Apakah benar kali ya? Soalnya tadi kalau nggak salah itu dibilang Kak Septi. Coba bisa di next. Nah, sebagai makanan untuk Scooby, untuk Kak Friska Kak Friska, selamat. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya, mungkin ada pertanyaan lagi? Mengapa fermentasi kombucha dilakukan di botol kaca? Nah, tadi kalau nggak salah yang pertama itu Nur Fitri. Apakah nggak Nur Fitri? Ada? Iya, terima kasih Mas Rifki. Ya. Saya izin menjawab ya. Iya Kak. Karena botol kaca ini bersifat netral, jadi berbeda dengan plastik yang ada kombinasi dengan bahan kimianya seperti itu. Apakah benar mungkin jawabannya? Mungkin panitia bisa next slide. Sharing pada Betul, benar sekali, botol kaca bersifat netral ya untuk asam, benar. Selamat Kak Nur Fitri ya. Mungkin ada pertanyaan selanjutnya? Next. Oh, tidak ada tampaknya. Jadi untuk peserta yang telah berhasil menjawab pertanyaan yang tadi diberikan oleh panitia, bisa langsung mengonfirmasi ke Kak Aprilia
dengan format nama, alamat, nomor HP, pemenang pertanyaan keberapa. Oke. Jadi kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi praktek pembuatan teh kombucha. Di sini seluruh peserta diharapkan telah menyiapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Untuk Kak Septi, bisa dilanjutkan. Oke, wah, senang deh pada bisa jawab ya, berarti kalian nyimak tadi presentasi aku. Nah, sekarang kita mulai ke praktek buat kombuchanya. Teman-teman pasti udah diinformasikan ya oleh panitia untuk membuat teh manisnya, jadi biar nggak nunggu terlalu lama untuk adem, jadi kalian udah siap semuanya ya teh manisnya ya. Nah, untuk buat kombucha, pastinya kamu perlu untuk mendidihkan air. Kebetulan aku ini pakai kettle atau teko untuk merebus air. Kamu bisa pakai apa aja ya, nggak harus kaca untuk merebus airnya. Kamu bisa pakai teko atau air dispenser yang simple. Yang penting tehnya bisa terseduh gitu. Nah, karena kita mau bikin 1 liter kombucha, jadi aku rebus airnya 300 ml gitu. Nah, di sini udah aku masukin 300 ml air mendidih, dan di sini aku udah siapin botol kaca, tutup kain dan karet, dan sini ada spatula untuk kayu untuk ngaduknya, dan aku saranin pakai ini ya. Terus udah gitu alat ukur, ini aku mau nanti masukin teh untuk menyeduhnya, aku di sini. Terus udah gitu ada tehnya, ada gulanya, takarannya pasti udah dikasih tahu ya sama panitia, ini gula pasirnya, dan pastinya kamu perlu bibit kombucha atau SCOBY dan starternya 1 paket ini ya. Oke, aku mulai aja prakteknya. Ini udah mendidih, mempersingkat waktu, jadi aku rebus duluan tadi. Ini 300 ml aku didihkan, dan ini ada teh hitamnya. Aku pakai teh hitam dan dilarutkan, diseduh selama 5 menit. Jangan terlalu lama ya. Kenapa sih nggak boleh lama-lama? Karena kalau misalnya kamu bikin teh, terus udah gitu terlalu lama tehnya di dalam, akhirnya tehnya jadi pahit. Nah, hasilnya nanti kombucha kamu ada pahit, ada asam, ada manis gitu. Jadi nggak enak gitu, sepet gitu ya kalau. Nah, ini 5 menit diaduk biar warnanya lumayan gelap. Oke. Setelah 5 menit, angkat tehnya. Dan masukkan gulanya. Larutkan gulanya. Kalau dalam keadaan panas, gulanya pastinya cepat lebih larut gitu. Kelihatan kan ya teman-teman? Oke. Dan di sini udah aku siapin 700 ml air. Nah, 300 ml sama 700 ml jadi seliter ya. Aku tuang. Dan aku aduk lagi. Nah, biasanya ini masih anget gitu, masih ada anget-angetnya. Nah, ini disarankan jangan dimasukkan si SCOBY-nya dulu.
Kenapa? Karena kalau bakterinya dimasukkan ke ibaratnya anget-anget kuku gitu ya, masih panas gitu, dia akan mati gitu. Nanti malah tidak bisa fermentasi gitu, si SCOBY-nya mati. Jadi kita diemin dulu, ini butuh waktu beberapa jam, 2 jaman, baru nanti dia adem. Dan aku udah siapin yang udah ademnya. Oke, ini udah aku siapin. Dan setelah itu, setelah adem, jadi sabar ya teman-teman ya, kalau masih anget, sebaiknya jangan dimasukin SCOBY-nya. Jadi sabar aja dulu, tinggal aja dulu gitu. Ntar dicek lagi sejam 2 jam, kalau udah hangat kamu baru masukin si SCOBY dan starternya. Ini semuanya tuang aja. Ini langsung tuang aja semuanya. Nah, jadi nggak ada campur tangan kamu mungkin nggak bersih ya kan, kotor atau nggak harus megang si SCOBY. Jadi langsung tuang aja ke dalam toplesnya. Dan aduk pelan. Oke. Nah, setelah itu tutup. Langsung simpan di ruang yang sirkulasi udaranya bagus. Ada udara keluar masuk. Hindari dari anak-anak gitu. Karena anak-anak juga kadang penasaran gitu ya. Dilihat, ditengok-tengok gitu. Jadi sebaiknya seperti yang tadi saya udah informasikan di presentasi, jangan diganggu, jangan digoyang-goyang, minimal 7 hari. Nah, aku udah ada contoh 4 hari fermentasi. Sebentar ya, kasih lihat. Aku nggak mau ganggu dia. Ini sudah difermentasi selama dari tanggal 11 ya, berarti udah 5 harian ya. Aku majuin ya. Nah, ini kalau kalian lihat ya, itu ada lapisan baru di atasnya. Kalau kamu bisa kelihatan itu SCOBY-nya kecil yang seperti tadi di plastik itu di bagian bawah. Kelihatan nggak ya? Nah, ini ada atasnya itu ada lapisan baru si baby SCOBY. Kalau kamu pakai teh organik, hasil babynya akan cantik, akan bersih, mulus, sehat lah ibaratnya gini. Kalau kamu dikasih makanan yang sehat, otomatis badan kamu sehat. Sama aja kayak dia. Kalau kamu dikasih makanan yang sehat ke mereka, yang sesuai, yang bagus, pasti hasil bayinya yang lahir nanti juga sehat gitu. Kan banyak bilang, kok SCOBY aku jelek sih, kok SCOBY aku babynya nggak cakep sih kayak punya kakak yang saya beli dari kakak gitu ya. Ya karena itu, apa sih tehnya yang kamu pakai? Oh, teh Sariwangi, sorry. Nah maksudnya gitu ya. Dan hasilnya jadi nggak bagus gitu si babynya. Nah aku sebenarnya nggak mau goyang-goyang banget, ini udah mulai tergoyang-goyang ya, aku nggak mau ganggu sebenarnya. Nah ini fermentasi baru 5 hari, udah biasanya 3 hari itu udah kelihatan lapisan tipis sekali. Nah, lama-lama dia akan menebal dan menebal. Nah, aku ada lagi fermentasi ke 10 hari. Nah, ini fermentasi ke 10 hari, hasilnya lebih tebal. Ya kan? Di tanggal 6 aku bikin. Aku sengaja bikin. Nah, kelihatan ya. Ini hari ini bisa aku panen dan aku minum. Aku rencana mau panen biar kalian bisa lihat gimana panennya. Oke. Nah, oke, aku coba panen yang ini ya. Gampang banget kan ya bikin teh manis, dan teman-teman pasti udah bikin semuanya ya. Sebentar ya. Sorry teman-teman, aku lupa sarung tangan, jadi tadi habis megang macam-macam, aku nggak mau nanti SCOBY-nya jadi bermasalah ya.
Nanti SCOBY-nya itu bisa aku pakai lagi buat fermentasi. Nah, ini SCOBY hasilnya. Kayak gini ya. Bagus. Oke. Nah, pada saat panen, kamu bisa, udah kelihatan ada karbonasinya juga kelihatan tuh. Dan baunya juga seger banget, asem-asem seger gitu. Nah, aku punya botol kaca, udah aku steril. Dan karena ini untuk bikin kombucha itu, untuk harus kaca kan ya, dan nggak boleh ada bahan seperti metal, besi gitu ya. Nah ini kan ada seperti besi gitu ya. Nah ini nanti akhirnya berkarat kalau kamu nggak pakai plastik kayak gini. Jadi aku dikombinasiin sama ini. Jadi biar dia nggak langsung air kombuchanya, contoh di perjalanan pengiriman gitu ya, dia nggak terkocak-kocak dan kena dan ini bisa berkarat gitu, kena tutupnya dan bisa berkarat. Jadi pakai namanya pop up gitu. Jadi si SCOBY-nya aman, si kombuchanya aman, tidak terkontaminasi. Nah, setelah panen, aduk aja dikit. Nah, teman-teman pasti itu apa ya yang ada kayak hitam-hitam gitu, kelihatan nggak sih? Nah, itu namanya ragi ya. Nah, makanya aku bilang sebaiknya diaduk gitu. Tapi banyak yang aku nggak mau beli gitu kan, mungkin merasa jijik gitu. Sebenarnya itu sehat buat kamu. Jadi ada yang akhirnya kalian harus saring gitu kan. Jadi kalau saran aku sih nggak perlu ya, karena ini sehat buat kamu. Jadi aku tuang aja dan panen. Nah, setelah panen, kamu bisa masukin ke kulkas, gitu ya. Terus, aku mau bikin SCOBY dari hasil fermentasi aku, gitu. Kamu tinggal ambil aja toples kecil atau toples terserah ya. Kamu masukin, cukup segini, ditutup, disimpan, nanti jadi SCOBY. Kayak gini. Nah, hasilnya kayak gini. Gitu. Kelihatan ya? Terus ingat, ini sering banget kejadian karena habis panen langsung diminum, dihabisin gitu ya. Aduh, kelupaan, ternyata nggak disisain buat perbuatan berikutnya gitu kan. Jadinya gimana dong? Habis. Tapi aku kombuchanya udah habis Kak, nggak ada lagi, cuman SCOBY doang gitu. Gimana dong solusinya? Solusinya kamu kalau udah kamu kehabisan starter, kita bilangnya untuk pembuatan kan butuh starter tuh. Kamu nggak sisain, kamu harus beli paling nggak minuman yang original gitu untuk pembuatan selanjutnya. Tapi sebaiknya diingat-ingat karena benar-benar ini sering terjadi gitu. Sisain aja SCOBY-nya, ditinggalin, terus minumannya dihabisin semuanya. Apalagi cuma seliter kan nggak berasa, habis aja sehari. Yang lain nyobain, habis gitu. Nah, jadi disarankan disisain, contoh mau bikin seliter lagi atau 2 liter lagi, karena kan tadi bikin 1 liter, terus dapat SCOBY baru gitu. Terus berarti kamu bisa bikin 2 kali lipat atau bikin 2 jar lagi kan di wadah yang lain gitu untuk pembuatan kombucha. Nah, berarti kamu sisain sesuai. Contoh mau bikin seliter berarti sisain 200 ml berarti kamu perlu 400 ml. Jadi semakin lama kamu bikin berarti nanti semakin banyak si SCOBY itu gitu. Nah, aku punya namanya Hotel SCOBY. Ini dia. Ini namanya Hotel SCOBY. Jadi setiap kamu bikin atau kamu bikin kayak gini, kayak tadi gini, terus udah lumayan tebel, masukin ke toples kaca kayak gini. Jadi
kalau misalnya teman-teman yang mau mulai usaha hobi, ini kayak gini, ditumpuk-tumpuk aja, nggak usah dikasih air. Jadi kayak gini ya. Ini aku buka, terus aku panen, aku ambil skobinya, dan aku masukin. Jadi kayak gitu. Nah, jadi hotel skobi. Kita sebut namanya hotel skobi. Banyak banget. Oke. Nah, jadi pastiin kamu sisain untuk pembuatan berikutnya. Nah, yang lebih penting lagi, si baby itu akan lahir sesuai wadahnya. Jadi kalau ibunya kurus, ya nanti anaknya kurus, berarti gitu ya. Ibunya gendut, ya anaknya jadi gendut gitu ya. Nah, kayak tadi aku pakainya toples yang gede. Ini ukuran 3 literannya. Ya kan? Nah, anaknya jadi gede lebar sesuai wadahnya. Aku bikinnya di toples kecil kayak tadi. Kayak ini. Anaknya ya seukuran ini gitu. Jadi ya kalau kamu bikin yang kayak di belakang aku ini 12 liter, nanti ya ukurannya akan seperti itu di belakang gitu. Jadi sesuai ukuran. Oke, mungkin cukup ya dari saya prakteknya. Mungkin teman-teman ada yang mau dipertanyakan, silakan. Nanti saya kembalikan ke Mas Vicky. Terima kasih. Terima kasih Kak Septi. Mana dari teman-teman? Pembuatannya nggak ribet ya, maksudnya kayak gampang banget gitu, kayak berapa step tadi kalau nggak salah, kayak nggak sampai 10 dan tinggal ditunggu saja dan dipanen. Mau banget. Dan selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Untuk peserta yang ingin bertanya bisa nih dengan format nama _retensi ingin bertanya di kolom chat. Jadi saya akan membacakan pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Terima kasih. Septi ini ada yang bertanya nih dari Petra Lidwina. Kak Petra. Halo. Bisa nih langsung pertanyaannya apa? Biar langsung dijawab Septi. Terima kasih buat kesempatannya. Saya punya pertanyaan 5 atau 4, boleh nggak? Maksudnya biar sekaligus aja. Gimana Kak Septi? Boleh nggak sih? Silakan. Oke. Terima kasih Kak Septi. Yang pertama, pertanyaan saya, di pasaran kan saya pernah lihat ada yang kasih flavor atau ada rasa-rasa buah itu. Nah, pembuatan flavornya itu, apakah itu kan di fermentasi kedua? Saya juga pernah nonton YouTube-nya Kak Septi, fermentasi kedua. Apakah itu dipotong-potong atau dijadikan press juice terus dicampurin? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, ada juga saya lihat hasil dari air kombujanya warnanya beda-beda. Ada yang lebih kuning, ada yang lebih hitam. Apakah itu mempengaruhi dari rasa kombujanya nanti? Terus pertanyaan ketiga, tadi kan sebaiknya digunakan air aqua. Nah, air aquanya itu perlu direbus atau bisa langsung dipakai setelah kita beli. Pertanyaan keempat, kalau musim hujan, Indonesia misalnya musim hujan di bulan Desember, apakah perlu diperpanjang waktu fermentasinya? Terus pertanyaan kelima, tadi Kak Septi bilang di luar negeri itu mereka itu sudah membuat rasanya stay, tidak berubah-ubah, lebih asam. Karena mungkin raginya tadi udah dipanaskan ya. Itu bisa nggak kita buat di Indonesia seperti itu? Itu pertanyaan saya semuanya. Terima kasih. Oke, langsung aku jawab aja ya Mas Vicky. Boleh, boleh. Yang pertama tadi apa? Flavor. Oh, flavor. Oke, sorry. Nah, pembuatan fermentasi kedua, nah biasanya itu kita campur dengan buah-buahan atau rempah-rempah ya kan. Nah, itu difermentasi selama 48 jam. Contoh kayak gini.
aku mau bikin rasa apel gitu ya, kombucha rasa apel. Kalau bisa si apelnya itu di juicer, ya kan? Terus di juicer air sari si jusnya itu diambil 20%. Jadi dimasukin 20%. Dan baru dimasukin kombuchanya. Nanti jangan terlalu penuh, kasih space lah gitu untuk dia ada jarak gitu. Jadi nanti ditutup rapat, ditaruh di ruang suhu ruang selama 48 jam atau 2 hari. Nah, kalau top botol, karena kan apabila ditutup rapat, ya, udah gitu dengan dikasih buah itu, dia itu akan nanti ibaratnya ada makanan baru, karena kan si buah itu ada manisnya ya. Jadi jangan terlalu banyak nasinya, makanya aku bilang 20%. Karena kalau misalnya lebih dari itu, ya, nanti akhirnya karena makanannya banyak, tekanannya tinggi, kan dia berkarbonasi kan, ketutup, dia nggak keluar udara, akhirnya meledak, gitu. Pas dibuka bisa muncrat kemana-mana, karena tekanannya tinggi banget karena dikasih makan lagi nih si bakterinya gitu. Nah makanya kalau botolnya dirasa kurang tebal, saya sarankan per 12 jam itu dibuka. Ibaratnya kalau ditahakin lah gitu ya, di burping gitu. Setelah itu ditutup lagi dan difermentasi sampai 48 jam. Nah, buahnya bisa di jus atau dipotong-potong juga nggak masalah. Gitu. Tapi biasanya kalau misalnya dipotong-potong, nanti si buahnya itu biasanya kebuang. Kita saring lagi gitu. Karena nggak enak. Aku pernah nyoba tuh nggak enak dimakan gitu. Jadi paling enak sih di jus. Sarannya di jus aja. Rasa kombucha beda-beda. Ada yang lebih bening warnanya, ada yang lebih hitam. Nah kalau pakai yang hitam jelas pakai hitam. Kalau yang lebih bening, rada kehijau-hijauan, rada kekuning-kuningan, nah itu biasanya mereka pakai green tea. Rasanya pasti beda, lebih light. Kalau green tea itu lebih light. Kalau black tea, teh hitam itu lebih strong rasanya, gitu. Dan pasti ngaruh banget rasanya. Dan nggak masalah kalau mau bikin yang ada orang yang aku nggak kuat deh black tea tuh berasa banget strongnya, kafeinnya terasa banget tingginya. Mau pakai green tea boleh aja. Tapi memang ada kandungan di black tea itu yang bagus banget untuk si kombuchanya. Makanya disarankan kalau belajar di YouTube luar negeri gitu ya, mereka pasti pakai black tea gitu. Tapi boleh aja ada orang yang nggak kuat pakai black tea, akhirnya dia pakai green tea. Nah, akan berubah gitu. Rasanya akan berubah. Nah, ngerebus air aqua yang tadi itu kalau misalnya direbus itu fungsinya supaya si tehnya itu terseduh gitu. Kalau misalnya nggak direbus, kan si tehnya nanti nggak akan berubah warna, nggak bagus, nggak berubah warna, makanya harus dipanaskan. Nah untuk 700 ml-nya nggak perlu direbus lagi, kamu bisa langsung tuang aja gitu. Kayak kita aja minum aqua kan kita nggak rebus lagi, kita minum langsung aja, sama aja kayak gitu. Nggak harus direbus lagi. Nah, kalau musim hujan biasanya cuaca itu mempengaruhi, ya kan? Lokasi udara juga mempengaruhi. Itu kadang kok pasti akan lebih lama. Itu udah jelas sih. Pasti udah lama. Akan lebih lama proses fermentasinya. Bagaimana, Kak Petra? Satu lagi ya. Soalnya satu lagi, kalau di luar negeri kan mereka rasanya stay ya. Kalau misalnya di toko-toko itu ya udah ada proses pemanasan atau pasteurisasinya gitu ya. Nah bisa aja ya kita rebus gitu. Tapi ya jangan lama-lama. Cuman bisa sampai 40 derajat. Ibaratnya kalau kita bikin susu ya, kan susu murni itu ya. Itu pasti direbus dulu ya. Nah, itu 40 derajat Celcius udah gitu kita angkat. Nggak boleh lama-lama, kalau nggak ya kita nggak menerima manfaat apa-apa gitu kalau misalnya terlalu lama gitu. Karena kan bakterinya sebenarnya butuh hidup gitu kan. Karena lebih bagus malah ya
Makanya homemade paling bagus ya adalah produksi rumahan yang bagus untuk kita konsumsi gitu. Oke, terima kasih. Jelas nggak Mbak Petra? Jelas Kak Septi. Makasih banyak. Iya, sama-sama. Terima kasih untuk Kak Petra yang telah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Kak Septi. Ada dari Firman Rezaldi. Untuk Kak Firman. Ya, terima kasih kepada panitia. Mohon maaf saya tidak bisa on cam karena ini ada masalah di aplikasinya. Baik, izin bertanya kepada Mbak Septi. Mbak Septi tadi pernah sempat presentasi ya bahwa selain kombucha ini selain bisa dimanfaatkan sebagai minuman fungsional, bisa juga digunakan sebagai bahan baku kosmetik ya, sehingga saya kemarin itu sempat buat review jurnal bahwa dengan kandungan alkohol yang di bawah 1% ya, dan juga memiliki karakteristik sebagai sumber antioksidan, antibakteri dan juga anti kanker. Saya mencoba membuat review jurnal itu bisa digunakan sebagai bahan baku obat dan kosmetik halal dalam perspektif bioteknologi. Nah, saat ini saya sedang mencoba memberikan dana kepada mahasiswa saya untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul mengenai aplikasi metode bioteknologi fermentasi kombucha bunga telang sebagai bahan baku sabun mandi cair probiotik dalam menghambat pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus epidermidis, dan juga sediaan sampo probiotiknya dan kondisionernya itu untuk menghambat pertumbuhan fungi Malassezia furfur. Nah, yang akan saya diskusikan di sini kepada Mbak Septi yang secara teknis sudah lebih pengalaman, sebaiknya fermentasinya itu dilakukan pada fermentasi yang pertama atau fermentasi yang kedua ya Mbak, ya, melihat tadi presentasi yang menarik itu tuh bahwa kombucha ini tidak memiliki kadaluarsa ya, karena secara natural dia punya kandungan antibiotik dan juga memiliki asam cuka, kandungan asam cuka sebagai pengawet. Terima kasih Mbak Septi. Terima kasih pertanyaannya. Jadi sepengalaman aku ya, karena banyak banget kan orang mau coba-coba dan ya pastinya juga biasanya sih tugas kampus nih yang suruh bikin pakai bunga telang gitu. Baru banget kemarin ada yang bikin dan gagal gitu, dan kalau saran ada juga yang berhasil kok, ada juga yang berhasil. Kalau saran saya untuk pembuatan kombucha bunga telang itu persiapkan beberapa SCOBY gitu. Jadi mungkin untuk pertama bikin kombucha dulu, nanti banyakin si babynya atau beli si SCOBY-nya beberapa banyak untuk memastikan keberhasilan si pembuatan si kombucha bunga telang itu. Baru banget kemarin bener ada yang bikin kombucha bunga telang dan si SCOBY-nya jadi kena mold, jadi rusak. Jadi kalau teman-teman udah tahu mold belum ya? Mold itu tadi maaf aku nggak jelasin ya. Mold itu biasanya kayak jamur gitu. Jadi dia ada di bagian atas lapisan si SCOBY. Jadi kalau tahu jamur yang ada di roti itu mirip kayak gitu, atau jamur yang ada di dinding itu jenisnya mirip-mirip gitu. Jadi dia melapisi atasnya si SCOBY dan SCOBY-nya jadi rusak dan itu udah nggak layak dipakai lagi. Itu harus dibuang semua dan mulai dari awal pakai SCOBY yang baru. Nah, dan ini sering banget sih orang bikin pakai bunga telang itu hasilnya si SCOBY-nya rusak. Tapi ada juga sih yang berhasil. Jadi mungkin diatur tingkat penyimpanannya itu juga kan sangat berpengaruh gitu. Dan mungkin juga beberapa
gunakan beberapa wadah gitu. Jadi bisa jadi compare mana yang kira-kira mungkin bisa berhasil gitu. Ya Mbak, kebetulan kemarin saya juga alhamdulillah sudah panen yang dari bunga telang itu. Hanya saja nanti mungkin kan kalau yang di Mbak Septi itu sediaan sabunnya itu sabun padat ya. Betul. Kalau saya sih insya Allah rencana mau buatnya sabun cair. Iya. Sabun cair. Cuma memang belum ada yang ini ya Mbak ya, kalau sabun cair Mbak Septi belum pernah mencoba atau... Kalau sabun cair sebenarnya saya udah pernah mencoba, tapi masih penggunaan pribadi sih, karena oh iya. Iya masih aku belum merasa layak untuk diperjualbelikan, jadi aku masih terus bikin untuk semua produk yang aku pakai itu semuanya itu aku pakai untuk diri pribadi dulu, dan aku rasain dulu, aku kasih ke teman-teman, karena ini semuanya learning by doing, nggak ada kursus khusus gitu ya. Jadi semua aku pelajari, aku pakai dulu, aku cobain ke teman-teman yang lain gimana khasiatnya, gimana hasilnya, dan so far aku belum berani sih, berani meluncurkan si liquidnya gitu. Baik, jadi saya sebagai dosen di sini targetnya coba uji antibakterinya dulu mungkin ya Mbak ya, dan uji evaluasi sediaan fisiknya apakah semuanya pH, kekentalan, daya lekatnya sesuai SNI atau tidak, begitu ya Mbak ya. Betul. Mungkin nanti kalau bisa dijurnalkan akan saya coba jurnalkan, dan kebetulan juga kemarin saya sudah membuat pelatihan pengabdian untuk apa sih kombucha ini di era pandemi ini bisa meningkatkan imunitas dan juga meningkatkan ekonomi, dan insya Allah nanti ke depannya kalau ada waktu bisa sharing kembali ya Mbak. Terima kasih banyak Mbak. Menarik sekali. Terima kasih Bapak. Saya sering hubungin Mbak kok. Saya sering hubungin Mbak nanti. Yang gitu ya? konsultasi ya, iya. Oh iya Bapak. Iya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya Mbak ya. Sharingnya bagus sekali dan pengalamannya. Sama-sama, senang sekali bisa berbagi. Terima kasih untuk Bapak Firman Rizkyati. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Friska. Dia bertanya, Kak, saya sudah beberapa kali membuat kok tidak bisa berkarbonasi seperti punya kakak, dan jika difermentasi apakah masih bisa terjadi karbonasi seperti itu? Seperti maksudnya seperti punya kakak mungkin. Oh gini, jadi biasanya kalau tidak berkarbonasi itu dikarenakan tutupnya nggak gitu kenceng gitu, jadi masih ada keluar, ibaratnya kalau kita setelah selesai panen terus kebuka gitu, itu hasilnya tidak akan karbonasi. Walaupun di kulkas sebenarnya tertutup kayak gini, lama-lama sebulan 2 bulan itu lama-lama bersoda loh. Jadi kuncinya ini pastiin si tutup itu benar-benar rapat. Makanya tadi aku pakai pop up juga, ini juga ngaruh banget gitu. Jadi benar-benar nggak ada udara lagi yang keluar. Nah, dengan penambahan madu, ya kan? Kalau contoh udah panen nih, aku mau lebih bersoda lagi, berkarbonasi lagi, lebih fizzy lagi gitu ya. Kasih madu atau mungkin tambahin gula lagi, dikasih makanan lagi, atau ditambahin buah-buahan, itu pasti akan menghasilkan karbonasi. Gitu. Dan pastikan ini penting banget tutupnya dan penempatannya, botolnya kadang terlalu luas gitu. Kalau misalnya terlalu luas juga tekanannya jadi terlalu besar. Kalau misalnya ini kan tekanannya sempit, jadi karbonasinya juga akan lebih kencang gitu tekanannya gitu. Jadi botol berpengaruh, tutup berpengaruh gitu. Ada lagi? Oke. Ada lagi nih Kak dari Kak Hamid. Ada Kak Hamid? Ada Mas. Bisa langsung Kak. Ada. Bisa langsung Kak ditanyakan. Ya baik. Saya ingin bertanya terkait kalau misalnya kita mau jualan itu kan terkait dengan izin edar. Apakah untuk Scooby ini
Untuk tehnya perlu ada dari BPOM atau cukup dari lembaga apa begitu? Kalau kita mau jualan disebar secara luas. Saya pribadi saya belum ada BPOM karena saya masih memang udah mau menuju ke sana ya, dan itu pasti prosesnya nggak murah dan lama. Yang informasi saya baca, kalau saya mau mulai BPOM gitu ya, berarti saya harus mengajukan dan saya harus berhenti jualan dulu untuk diteliti dulu apakah ini layak dijual gitu ya, dan itu butuh proses yang lumayan lama, berarti saya harus berhenti jualan dulu sementara gitu kan. Nah itu juga jadi pertimbangan saya pasti rencana mau menuju ke sana. Dan sebenarnya banyak banget ya, apalagi UMKM gitu ya, masih jarang sekali. Mungkin udah ada 1-2 yang saya lihat brand-brand yang udah cukup lama, yang 8 tahun seperti adalah mereka emang udah ada BPOM. Dan ada juga jalur yang lebih mudah, itu untuk UMKM juga bisa daftar dan juga lebih murah. Cuma nanti ke depannya sia-sia, lebih baik langsung ke ya bikin dulu seperti surat-surat legalnya gitu kan, untuk supaya kita kayak CV atau PT gitu, itu harus dibikin dulu. Setelah itu baru mengajukan ke BPOM, dan yang jelas harganya lumayan tinggi gitu. Nah, jadi Mbak kalau misalnya sekarang untuk jualan kayak Mbak kan ada di Shopee itu. Ya. Jadi pakai apa itunya? Maksudnya dokumen legalnya. Sejauh ini saya belum ada. Saya jualan aja kayak masih usaha rumahan lah, usaha ibu rumah tangga yang masih usaha kecil-kecilan gitu. Karena kan saya sebenarnya berawal dari pengen sharing gitu, yang tadi saya informasikan. Ini tuh suatu kebahagiaan juga buat saya ya, memang untungnya lumayan bagus ya. Dan berawal saya mulai usaha ini memang saya ingin berbagi, saya ingin sharing. Ini tuh bagus banget, ini tuh sehat banget Bu, ini tuh banyak kebantu orang gitu. Nah makanya saya dengan acara seperti ini saya bisa bergabung dan bisa sharing, tuh saya a pleasure gitu. Jadi ya untuk berjualan di Shopee pastinya nggak perlu ada BPOM atau surat-surat legal, karena kan banyak sekali pengusaha UMKM yang kecil yang mungkin belum mampu untuk bikin BPOM, karena yang tadi saya sampaikan BPOM itu nggak murah dan prosesnya lumayan mahal gitu. Kalau mau cepet ya pastinya butuh dana yang lebih besar lagi. Saya pernah baca mungkin sekitar 10 juta gitu untuk pengusaha kecil yang mungkin untuk awal bikin usaha, yang nggak mungkin gitu, baru mau mulai gitu kan, kecuali punya modal besar ya silakan aja gitu diajukan, dicoba untuk BPOM-nya gitu. Jadi kalau kayak Shopee, Tokopedia itu tidak harus pakai BPOM. Bagaimana Kak Hamid? Apakah telah terjawab? Siap, sudah Mas. Terima kasih. Ya, sama-sama. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Kak, mumpung masih ada waktu. Dari Kak Fibriana Devinda. Apakah Kak Fibriana? Halo, suara saya masuk? Masuk. Maaf sebelumnya saya nggak bisa on cam, jadi saya mau nanya kepada Mbak Septi, kan kalau misal usaha kombucha, nah selama pengiriman kan pasti ada yang jauh tempatnya seperti itu. Nah, apakah selama pengiriman itu si kombuchanya itu ada perubahan kualitas atau mungkin kalau tester perubahan rasa seperti itu? Lalu kalau untuk memulai usaha kombucha, tips and trick apa sih yang bisa kita pakai buat pengiriman, kayak pengemasannya bagaimana begitu? Terima kasih. Oke. Memang lumayan kendala ya untuk apalagi kita ngirimnya air. Kalau kita ngomong ke JNE aja, isinya apa? Liquid gitu. Pasti mereka tolak, ya kan?
Nah, memang untuk awal-awal ada aja gitu ya, apalagi pakai botol kaca. Ngirimnya tuh bisa 3-4 hari perjalanan. Apalagi kemarin ada yang sampai pandemi awal-awal tuh yang lockdown bisa 16 hari. So far sejauh itu untuk kualitas rasa nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan malah selama perjalanan itu dia berkarbonasi gitu. Dia makin fizzy dan makin enak dikonsumsi. Karena kan pada saat panen aku masukin kulkas nih, ya kan? Terus dia jadi lambat fermentasinya, dan setelah ada penjualan di Shopee atau Tokopedia, aku langsung packing dengan aman. Pastinya aku lapisi dengan plastik, triknya aku plastikin dulu gitu ya. Terus in case dia pecah di jalan, dia muncrat di jalan gitu ya, itu tertampung di plastik dan pakai bubble wrap, pakai kardus berlapis gitu ya, ditulis fragile. Walaupun udah gitu, namanya kurir ya, tetap aja dibanting-banting, ditulis fragile, udah dilempar-lempar atau nggak tahu gimana caranya mereka menghandle packaging, barang ya. Ya ada aja yang pecah, itu pasti terjadi, apalagi yang tadi saya bilang minuman, botol kaca itu risky banget untuk pengiriman ya. Selagi kita packing dengan semaksimal mungkin aman, paket kita sih aman sih gitu. Selama 3 tahun hampir 4 tahun ini adalah pasti terjadi pecah. Aku harus kirim ulang lagi, itu pasti terjadi gitu. Bagaimana? Terima kasih Mbak. Iya, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih untuk Kak yang telah bertanya. Nih Kak, masih ada waktu lagi nih. Ada yang bertanya dari Inge, tanya dong, ciri gagalnya kombucha. Apakah Scooby rusak dan airnya tidak bisa diminum? Ada beberapa ada ya, bisa SCOBY-nya rusak, itu udah jelas itu gagal. Yang tadi saya sebutkan mold, terjadi mold atau berjamur. Apabila terlihat tanda-tanda seperti itu dipastikan gagal dan harus dibuang SCOBY-nya. Biasanya tuh moldnya tuh bentuknya seperti tadi aku jelasin ya, kayak roti, jamur roti gitu, berbulu gitu di bagian atas si jamur, si SCOBY-nya gitu. Nah, itu tanda-tandanya. Atau rasanya nggak asem-asem. Udah 14 hari nih kok nggak asem-asem, masih manis aja, dan itu berarti SCOBY-nya mati, ya kan, dia nggak karbonasi. Nah, biasanya itu belum cukup adem, tehnya udah dimasukin gitu. Jadi dia nggak bisa bekerja, udah keburu mati duluan karena kerendam air panas ibaratnya kayak gitu. Jadi pastiin supaya betul-betul suhu ruang baru kamu masukin si SCOBY-nya untuk mengatasi supaya tidak gagal atau tidak mati SCOBY gitu. Jadi satu lagi apa ya? Airnya bisa diminum apa tidak kalau rusak? Oh iya, kalau udah gagal gitu, itu namanya udah terkontaminasi. Ibaratnya sekarang gini deh, kalau roti jamuran kamu mau makan nggak? Nggak mungkin kan? Nah, itu kamu harus buang semuanya. Itu udah sayang sih, sedih sih ya. Tapi ya harus ikhlas daripada jadi penyakit ya kan. Itu harus dibuang semua dan mulai dari awal. Semua itu proses. Jadi kalian ibaratnya jadi tahu, oh iya kegagalannya dari apa. Biasanya kalau customerku ya, Mbak ini kok jadi kayak gini gitu ya. Ya itu proses, nanti kamu jadi belajar, kita observasi aja nih, apa sih kamu salahnya, apa sih di tehnya kah, di gulanya kah, oh iya kemarin saya pakai gula merah, oh iya no wonder gitu, pantesan gitu ya, yang pantesan si SCOBY-nya rusak gitu, padahal udah dikasih tahu pakai, habis saya pikir gulanya takut kah ini kan gulanya gula pasir nggak sehat, makanya saya pakai gula aren gitu kan. Nah itu kesalahan-kesalahan itu adalah proses belajar ya, jadi jangan pikir sayang terus saya minum aja ya jangan dong, nanti malah mau sehat malah jadi sakit. Jadi lebih baik dibuang dan cari SCOBY baru, beli lagi dan bikin lagi gitu.
Oke, terima kasih Kak telah menjawab. Ini ada lagi nih pertanyaan Kak dari Danang. Ada 3 pertanyaan yang diberikan nama Kak Danang. Yang pertama itu, apakah bisa bahan yang digunakan selain teh? Pertanyaan kedua, bakteri mati di suhu berapa? Dan pertanyaan yang ketiga, saya tertarik untuk berjualan. Bagaimana untuk perizinan BPOM-nya? Apakah sudah ada? Apakah bisa dibantu untuk perizinannya? Mungkin yang pertanyaan 3 tadi sudah dijawab ya Kak. Jadi mungkin tadi udah cukup jelas jawaban yang dari pertanyaan 3. Mungkin dari 2 pertanyaan itu bisa dijawab Kak. Oke. Bisa banyak kok yang bikin pakai kopi, kombucha kopi. Ada yang bikin pakai kaskara, kulit kopi itu. Terus ada juga yang tadi seperti disampaikan si Bapak dosen, bikin pakai bunga telang. Banyak kalau apa sih, bisa pasti bisa dengan teh ya. Tapi balik lagi, pastikan dulu apakah maaf Kak Septi, ke-mute. Oke, sorry. Oke. Jadi bisa pakai bunga telang, pakai kopi, pakai kaskara, pakai berbagai macam yang disebut teh ya, tapi bukan teh. Tapi balik lagi, kombucha, ca itu artinya kan teh. Dari 2000 tahun lalu memang kombucha itu ya dari teh gitu. Tapi dengan banyaknya penelitian, apalagi kampus-kampus sekarang udah banyak coba mengetes gitu ya, contoh dari bunga telang manfaatnya apa, dari kaskara manfaatnya apa, dari kopi difermentasi manfaatnya apa. Ya pastiin aja kalau itu benar-benar penelitiannya sudah benar-benar bagus, itu baru kalian bisa pasarkan ya. Cuman kalau aku masih strict ke teh, dari teh aja gitu, karena memang aku lebih ke tradisionalnya, memang yang jelas kombucha itu adalah teh, makanya aku hanya membuat kombucha tea gitu. Dan yang kedua, bakteri mati di suhu berapa ya? Nah, biasanya hangat-hangat kuku aja itu udah bisa matiin bakteri gitu. Jadi makanya yang tadi aku pastikan, diemin aja dulu tehnya, jangan keburu-buru. Oh ya, dicek dulu apakah benar-benar adem gitu kan. Aku nggak pernah ngukur sih berapa sih suhunya gitu untuk dia apa namanya. Aku biasanya cuma ngukur pakai jari, set masukin ke tehnya. Oh ya udah adem nih gitu. Terus aku baru masukin siskobinya. Pasti kalau masih anget aku ya sabar aja dulu, aku diemin aja dulu, atau sampai besok pagi. Contoh aku bikin 12 liter gitu ya. Aku bikin malam, besoknya pagi baru aku masukin. Jadi daripada ditungguin, kadang orang kan nggak sabar ya. Udahlah masih anget, udah anget dikit nggak apa-apa lah masukin, akhirnya mati gitu. Jadi mendingan bikin malam, besok baru masukin, itu lebih aman gitu sih. Oke. Oke, terima kasih Kak. Mumpung masih waktu nih, ada pertanyaan lagi dari Kak Melinda. Dia itu bertanya, kalau sudah panen skubinya kita taruh di toples kaca, apakah skubinya dibiarkan begitu saja atau harus dikasih makan gula agar tetap hidup? Yang seperti tadi saya sempat sampaikan ya di praktik. Nah, untuk hotel Scoby itu kita nggak perlu kasih makan apa-apa, udah biarin aja. Jadi ini hotel tadi setelah jadi si Scoby kayak gini, ntar kalau teman-teman mau jualan ya, berarti kan butuh Scoby banyak. Kalau udah jadi kayak gini, angkat aja, masukin ke sini, ya kan? Pasti pada saat ngangkat, ini kan kalau kelihatan,
Tapi ada airnya loh Kak. Kakak berarti masukin air dong, masukin teh kombuchanya dong. Enggak, aku nggak masukin airnya. Jadi bener-bener cuman angkat SCOBY. Jadi pada saat kita angkat si SCOBY, otomatis ada air yang ke bawah kan? Tuh, masih ada air yang ke bawah tuh. Jadi ini udah cukup untuk dia. Nggak perlu lagi ditambahin gula untuk makanannya. Ntar malah kalau misalnya kamu tambah gula, kan lama-lama dia malah jadi bekerja terus. Ini aku mau dia stay di sini gitu, untuk dia nggak berubah warna, jadi tetap stay di warnanya si SCOBY, cantik putih bersih kayak gini gitu kan. Nah kalau dipakai itu lama-lama dia ibaratnya menua gitu. Kalau kamu kasih makan terus difermentasi, ibaratnya jadi kayak difermentasi, dia lama-lama menua, jadi warnanya akan berubah. Makanya kalau udah pernah bikin kombucha itu paling si SCOBY itu difermentasi cuma bisa 5 kali. Setelah itu ibaratnya dari baby dipakai, disuruh kerja sekali fermentasi, 2 kali, dipakai lagi 3 kali, 4 kali, 5 kali, lama-lama dia jadi warnanya hitam dan bukan hitam ya, kayak coklat tua gitu. Nah ibaratnya kalau makhluk hidup lama-lama dia menua gitu, dan fungsi kerjanya udah nggak ada, jadi harus dibuang. Dan ya mungkin bisa dimanfaatkan sebagai di blender atau dikasih buat pupuk tanaman gitu. Jadi hotel SCOBY tidak perlu dikasih makan lagi, cukup ditumpuk-tumpuk aja kayak gini. Gitu. Aku banyak banget di belakang, masih ada lagi di sebelah sana, itu nggak perlu dikasih makan, diemin aja kayak gini. Dan itu akan tetap sehat dan udah dikirim ke seluruh Indonesia ya, sampai ujung Nusantara. SCOBY bisa dipakai dan dibudidayakan lagi di sana. Gitu. Terima kasih Kak. Mungkin ada lagi 2 pertanyaan mungkin dari Kak Widya. Dia bertanya, 1 SCOBY dapat digunakan hingga berapa kali untuk pembuatan kombucha yang baru, Kak? Apakah ciri-ciri SCOBY yang sudah expire? Nah, tadi udah sempat aku jawab dong ya. Jadi SCOBY itu bisa dipakai 5 kali. Sebenarnya setelah 5 kali pun kamu bisa pakai, tapi prosesnya dia jadi airnya jadi lebih hitam, raginya lebih banyak. Jadi udah nggak layak sih kalau menurut aku. 5 kali itu waktu yang tepat untuk dia pensiun gitu. Jadi sebaiknya kasih buat dimanfaatkan supaya dia tidak sia-sia dibuang, dimanfaatkan untuk pupuk. Jadi 5 kali pembuatan, ibaratnya ada batch pertama udah panen, terus kamu pakai SCOBY itu lagi, babynya kamu jadi di hotel, terus bikin lagi pakai buat batch kedua, terus jadi baby SCOBY-nya lagi, baby SCOBY-nya kamu lagi masukin hotel, terus sampai 5 kali. Saya sarankan jangan dipakai lagi gitu. Oke, mungkin lagi 1 pertanyaan Kak dari Kak Endah. Izin bertanya, untuk minuman teh hitam organik yang digunakan apakah boleh diseduh lebih dari 1 kali? Kalau boleh maksimal berapa kali? Kalau tidak boleh, alasannya kenapa, Kak? Nah, itu pertanyaan bagus ya, karena banyak orang yang sayang ini sekali udah harganya mahal nih teh nih kan ya, dicelup-celup gitu, udah gitu disimpan kan bisa basi ya, namanya teh kan bisa basi ya, terus dipakai lagi, itu nggak mungkin banget ya. Ibarat normal kita bikin teh normal aja itu cuman diseduh terus pasti kita langsung singkirkan kan, nggak mungkin kita pakai lagi untuk bikin teh lagi kan. Teh celup biasa deh yang standar kita biasa pakai buat bikin teh, nggak mungkin kita nanti pakai lagi buat gelas berikutnya. Memang masih berubah warna, tapi kualitas rasa pasti berpengaruh. Satu, kekentalan tehnya juga pasti berpengaruh. Dan saya pernah baca teh itu cuma bisa di sekali celup, udah gitu harus dibuang karena ya
nanti satu rasanya berbeda dan itu jadi racun buat kita gitu. Aku pernah baca sih. Jadi ya jangan bet-bet lah, ini kan untuk kesehatan ya, maksudnya teh organik memang mahal ya, tapi sehat lebih mahal loh. Jadi ya carilah yang berkualitas dan untuk kita sendiri juga gitu. Apalagi kalau untuk dijual ya, berarti kan kita untuk orang banyak gitu. Jadi itu juga harus dipikirkan dengan baik gitu. Oke, terima kasih Kak telah menjawab pertanyaannya. Karena sesi tanya jawab sudah habis, saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh peserta yang telah bertanya, dan mohon maaf jika ada pertanyaan yang belum bisa saya bacakan dan belum bisa dijawab oleh Kak Septi. Nah, selanjutnya, sebelum ini, saya ingin mengingatkan untuk seluruh peserta mengisi absen yang telah dikirimkan oleh panitia melalui room chat. Jadi untuk peserta silakan diisi. Setelah ini itu ada penyampaian special thanks dari panitia dan peserta untuk Kak Septi. Apakah special thanks-nya bisa ditampilkan? Untuk Kak Septi, kami memberikan kenangan-kenangan sedikit. Semoga berkenang di hati Kak Septi, dan kami mengucapkan berterima kasih banget untuk Kak Septi. Terima kasih. Setelah ini ada sesi dokumentasi. Jadi untuk seluruh peserta diharapkan bisa on cam dan kita akan berfoto bareng bersama Kak Septi dan seluruh peserta yang dari Sabang sampai Merauke. Sesi dokumentasi akan dipandu oleh operator. Oke, baik. Teman-teman bisa on cam ya. Kita tunggu dulu biar semua on cam. Oke. Sebentar ya, tunggu yang lain dulu. Oke, sudah cukup sepertinya ya. Oke, aku mulai screenshot ya. Aku hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih teman-teman. Terima kasih teman-teman yang telah berkenan untuk on cam. Karena sesi dokumentasi telah kita laksanakan, maka berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kalau acara pada siang hari ini kita tutup bersama-sama dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak akan pernah selesai. Saya, Muhammad Rifki, selaku Master of Ceremony dalam acara seminar dan pelatihan pangan, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa absen ya teman-teman sebelum keluar meet. Terima kasih Kak Septi. Terima kasih Kak Septi. Terima kasih semuanya. Teman-teman panitia. Sehat semua. Assalamualaikum.
Halo? Halo? Udah buka kancingnya. Cie Rifki. Cie, Rifki keren deh. Oh, ya, recordnya di stop dulu. Apa? Oh ya record. Tadi kan bakal di